Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudaraku yang saya kasihi, ayat firman Tuhan yang baru kita baca adalah berbicara tentang lidah. Lidah kita ini adalah bagian tubuh yang kecil, tetapi dia mempunyai peran yang sangat penting. Dalam Amsal 18 ayat yang ke-21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu artinya bahwa apa yang kita katakan itu juga yang akan kita alami. Bahkan artinya apa yang terjadi dalam hidup ini, baik ataupun buruk, segalanya dimulai dari perkataan. Namun saudara, tanpa sadar, seringkali kita lebih mudah untuk mengucapkan perkataan yang buruk daripada ucapan yang positif. Dan akibatnya, kita mengalami hal-hal yang kurang baik. Kita harus memahami, sekalipun lidah itu nampaknya kecil, namun dengan lidah dapat keluar perkataan berkat ataupun kutuk. Lidah kita ini dapat menimbulkan akar pahit, dendam, benci, dengki, dan iri hati. Lidah juga dapat menjadikan kita menjadi congkak, sombong, dan angkuh. Dan dengan lidah juga kita dapat menimbulkan perbantahan, pertengkaran, perselisihan, atau permusuhan di dalam semua aspek kehidupan. Tetapi bersyukurlah, dengan lidah juga kita dapat senantiasa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saat kita selalu bersyukur, itu berarti kita menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan lidah ini, kita dapat juga menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi di sini yang terutama adalah diri kita. Diri kita yang paling berperan. Kita harus bisa mengendalikan atau menjaga lidah kita. Firman Tuhan yang dicatat dalam surat 1 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi, jika kita mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, maka kita harus menjaga perkataan kita dari kejahatan dan penipuan. Kita harus menjaga dan mengendalikan lidah kita untuk mengucapkan semua perkataan yang baik.
kita harus menggunakan lidah kita untuk hal yang positif. Jauhkanlah lidah kita dari ucapan-ucapan kutuk, kemunafikan, ketidakadilan, dan kejahatan. Hindarkanlah lidah, bibir, dan mulut kita dari perkataan yang membangkitkan akar pahit, dendam, iri hati, dengki, congkak, dan sombong. Kendalikanlah lidah kita, bibir kita, dan mulut kita dari segala perbantahan, pertengkaran, perselisihan, atau permusuhan di dalam semua aspek kehidupan. Perhatikanlah dan lakukanlah ini dengan segenap akal budi kita. Mari saudara, gunakan lidah kita untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat pujian kita di dalam ibadah kita dan penyembahan kita. Mari naikkan ucapan syukur, kasih setia, dan doa-doa kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 9-10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi saudara, gunakanlah lidah kita ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, Allah kita, Bapa kita yang bertakhta di sorga. Janganlah kita gunakan lidah ini untuk mengutuk manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Janganlah kita menggunakan lidah kita untuk mencaci, memaki, mengejek, atau menghina orang. Tetapi gunakanlah lidah kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadikanlah mulut, lidah, dan bibir kita menjadi mulut, lidah, bibir yang memberkati. Untuk menjaga perkataan kita, setidaknya harus senantiasa memiliki hati yang bersih dan baik, sebab ucapan itu merupakan luapan dari isi hati. Saat hati kita baik, maka perkataan kita juga baik, dan keluar perkataan positif. Dan biarlah kita juga meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengucapkan ucapan yang baik. Mari, mulai hari ini kita belajar untuk selalu mengucapkan perkataan yang positif, supaya kita boleh mengalami hal-hal yang baik. Ingatlah, setiap ucapan ada kuasa, sehingga yang kita perkatakan itu dapat terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih firman Tuhan saat ini mengajarkan kami agar kami senantiasa menjaga lidah kami dari yang jahat, supaya kami boleh melihat hari-hari yang baik di dalam hidup kami. Ampuni kami jika selama ini kami tidak menjaga lidah. Terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami, beri kekuatan kami Tuhan, agar boleh senantiasa menjaga hati kami, supaya mulut kami mengeluarkan perkataan yang baik, perkataan berkat, perkataan yang positif, terutama perkataan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih atas semua yang sudah Engkau kerjakan bagi kami di sepanjang hari ini. Kami percaya
Segala sesuatu yang terjadi di hari ini adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi hari ini adalah yang terbaik yang Engkau kerjakan bagi kami. Dan ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, kalau sekiranya di sepanjang hari ini kami ada berbuat salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan, layakkanlah kami, kuduskanlah kami, agar kami boleh layak lagi untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan tubuh yang lemah atau sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Kami bersatu hati, kami berseru memanggil nama-Mu, Tuhan Yesus. Engkau tahu kelemahan tubuh mereka, sembuhkan mereka, jamah mereka, dan pulihkanlah mereka. Kami percaya Engkau Allah kami yang sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan. Kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Kami percaya Tuhan, saat ini kuasa-Mu sedang bekerja. Kami percaya Tuhan, kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikanlah damai sejahtera-Mu, kuatkanlah dan hiburkanlah mereka yang saat ini sedang sakit. Biarlah mereka boleh selalu bersyukur, mereka boleh selalu berkata bahwa Engkau Allah yang baik, Engkaulah Tuhan sumber pengharapan, Engkau Tuhan sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang malam hari ini Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Biarlah pasukan malaikat surga berkeliling di atas kami. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami boleh kembali beraktivitas dengan baik. Dan kami boleh menggunakan tubuh ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang saya kasihi, kita sudah berdoa, saya percaya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.